Hello guys, welcome to my channel. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT tentang sistem kerja kulkas. Sebelum masuk ke PPT saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ditya Lintang Pratama dengan nomor NIM 2122041. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, Prodi D3 Elektronika semester 1. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Tio Dipa Ardiansyah, nomor NIM 2122033, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Warga, Prodi D3 Elektronika. Oke, baiklah, saya dan teman saya sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut untuk presentasi. Let's go. Oke, kita akan masuk ke presentasi sistem kerja kulkas. Langsung saja. Ini biodata saya dan teman saya. Lanjut kita ke latar belakang masalah. Di sini saya menyimpulkan latar belakang masalah ada 3. Yang pertama, lemari es atau kulkas dalam arti yang sempit diartikan sebagai alat pendingin bahan-bahan. Tapi dalam pendinginan bahan tersebut tidak hanya makanan yang dapat mendinginkan suatu bahan saja, tapi melalui tahap atau proses yang panjang dan berlangsung secara kontinu atau secara berkelanjutan. Dalam proses yang berkelanjutan tersebut, tentu ada kendala-kendala yang kecil dan bahkan kendala itu dapat mengakibatkan lemari es tidak bekerja dengan baik atau tidak dingin. Kulkas merupakan teknologi pendingin yang bekerja untuk membekukan es. Latar belakang masalah yang kedua, di bidang kedokteran penelitiannya adalah tentang penyakit tropis, berkaitan anggapan bahwa udara buruk merupakan penyakit, usaha untuk melakukan penyihatan lingkungan. Dalam hal ini misalnya mengeluh rawa-rawa, dan yang penting bagaimana mendinginkan ruangan perawatan rumah sakit. Usaha kedua ini antara lain menggunakan balik es yang ditaruh di atas loteng. Udara dingin ternyata lebih berat sehingga benda ini turun ke bawah lalu keluar melalui lubang dekat lantai. Karena es harus dibawa dari danau-danau dingin di utara, maka Dr. Gori berencana membuat es buatan. Latar belakang masalah yang ketiga, ada banyak komponen yang saling berkaitan dan bekerja dalam proses pendinginan tersebut. Komponen-komponen bekerja untuk mendinginkan ruangan dalam atau cooling, kemudian mencairkan es di evaporator atau defrost. Lanjut kita ke bentuk fisik sensor LM35, di mana di sebelah kiri terdapat diagram atau blok bentuk fisik LM35 dan di sebelah kanan gambar fisik LM35. Lanjut kita ke gambar elemen pendingin. Lanjut lagi kita ke bentuk fisik kulkas, di mana teman-teman semua sudah mengetahui bentuk fisik kulkas. Lanjut kita ke upaya penggunaan sistem LM35 pada kulkas. Sensor suhu LM35 adalah sebuah Integrated Circuit atau IC untuk mengukur suhu yang dapat mengeluarkan tegangan linear untuk satuan Celcius dengan tingkat akurasi tinggi. Sensor suhu LM35 memiliki keunggulan dibandingkan dengan sensor suhu yang dikalibrasi ke satuan Kelvin, yaitu tidak perlu adanya pengurangan tegangan konstan yang besar dari output untuk mendapatkan skala keluaran Celcius. Sensor suhu LM35 tidak memerlukan kalibrasi menggunakan perangkat eksternal karena tingkat akurasi kurang lebih 1/4 derajat Celcius pada suhu kamar dan 3/4 derajat Celcius pada rentang negatif 55 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Keluaran sensor suhu LM35 sangat mudah dibaca oleh rangkaian kontrol karena impedansi keluaran rendah, sinyal keluaran linear, dan kalibrasi yang akurat. LM35 dapat dicatu dengan satu daya tunggal ataupun dengan satu daya simetris, atau plus dan minus.
Perbedaan dalam penggunaan catu daya akan mengakibatkan perbedaan rentang suhu yang dapat diukur. Jika menggunakan catu daya tunggal, LM35 hanya dapat mengukur rentang suhu dari 2 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Sedangkan jika menggunakan catu daya simetris, dapat mengukur rentang suhu dari minus 55 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Lanjut kita ke prinsip kerja, di mana prinsip kerja sendiri terdapat 5. Yang pertama, energi panas ditransfer udara dingin dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin melalui sebuah mesin evaporator. Kemudian refrigerant menyerap energi panas sehingga lebih hangat dan berubah bentuk menjadi gas. Gas yang terbentuk mengalir melalui kompresor agar cairan pendingin atau refrigerant memiliki temperatur atau suhu yang lebih tinggi. 3. Refrigerant dengan suhu tinggi tersebut kemudian mengalir melalui kondensor, di mana di sanalah energi panas ditransfer ke kumparan pendingin kondensor. Sehingga akhirnya refrigerant itu kehilangan energi panasnya dan menjadi dingin kembali serta mengalami kondensasi menjadi cairan. 4. Cairan refrigerant masuk ke komponen ekspansi tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan tersebut keluar serta menurunkan suhunya lebih rendah. 5. Cairan dingin refrigerant tersebut kemudian kembali mengalir ke evaporator dan siklus kembali diulang. Lanjut kita ke diagram blok, di mana input masuk ke termostat langsung menuju kompresor ke output, di mana sensor LM35 menjadi umpan balik. Kita lanjut ke termostat, di mana di bagian kiri tersebut diagram tentang rangkaian termostat dan penjelasannya. Termostat berfungsi sebagai pengatur temperatur suhu pada kulkas. Ini juga bisa sebagai otomatis yang mengatur kapan mesin harus bekerja dan kapan mesin harus mati. Kita lanjut ke kompresor. Sebelah kiri layar tersebut terdapat gambar diagram kompresor, dan kompresor berfungsi memompa bahan pendingin keseluruhan sebagian kulkas. Kompresor akan memompa gas refrigerant di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake atau sisi tekanan rendah. Lanjut ke sensor LM35. Sensor suhu difungsikan untuk mengubah besaran suhu menjadi tegangan. Dengan kata lain, panas yang ditangkap oleh LM35 sebagai sensor suhu akan diubah menjadi tegangan. Sekarang kita masuk di skematik rangkaian secara utuh. Yang pertama, energi panas ditransfer udara dingin dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin melalui sebuah mesin evaporator. Kemudian refrigerant menyerap energi panas sehingga lebih hangat dan berubah bentuk menjadi gas. Yang kedua, gas yang terbentuk mengalir melalui kompresor agar cairan pendingin memiliki temperatur atau suhu yang lebih tinggi. Yang ketiga, refrigerant dengan suhu tinggi tersebut kemudian mengalir melalui kondensor, di mana di sanalah energi panas ditransfer ke kumparan pendingin kondensor. Sehingga akhirnya refrigerant itu kehilangan energi panasnya dan menjadi dingin kembali serta mengalami kondensasi menjadi cairan. Yang keempat, cairan refrigerant masuk ke komponen ekspansi tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan tersebut keluar serta menurunkan suhunya lebih rendah. Yang kelima, cairan dingin refrigerant tersebut kemudian kembali mengalir ke evaporator dan siklus kembali diulang. Sekarang kita masuk di bagian rekapitulasi biaya pembuatan desain. Yang pertama, rangkaian termostat seharga Rp250.000. Yang kedua, rangkaian kompresor seharga Rp450.000. Yang ketiga, rangkaian sensor LM35 seharga Rp20.000 dengan total Rp720.000. Yang terakhir kita masuk di bagian kesimpulan.
Kulkas atau lemari es adalah sebuah alat rumah tangga yang menggunakan refrigerasi untuk mendinginkan makanan dan minuman. Cara kerja sistem pendingin pada lemari es yaitu freon masuk kompresor dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur rendah, keluar dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi, kemudian masuk ke kondensor. Dari kondensor dalam bentuk cairan temperatur dan tekanan tinggi ke katup ekspansi tekanan turun, masuk ke evaporator. Dari evaporator keluar dalam bentuk uap dan masuk lagi ke kompresor. Siklus ini terus berulang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe.